dugaan ijazah palsu Justru berarti. itulah ini kemenangan rakyat. Kenapa kita bilang kemenangan rakyat? Selama ini rakyat itu dibodoh-bodohin, tidak pernah ada orang yang melihat ijazah itu. Ijazah itu hanya dikeluarkan nanti pada saat di pengadilan. Ya gitu. Dan selama ini belum pernah ada yang melihat itu. Bahkan banyak berupa fotokopi saja itu sudah digunakan untuk memenjarakan 2 orang. Yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Harus diingat itu ya, jahat banget ini orang ini. Ya gitu, hanya dengan berbekal fotokopi ijazah itu bisa memenjarakan Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, karena itu Pak Bonatua Silalahi ini punya pemikiran. Jadi tidak hanya menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, tapi menggunakan Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009. Bahwa yang namanya arsip itu harus bisa diketahui, dan kalau itu tidak disimpan oleh yang seharusnya mengelola arsip, dalam hal ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, dia bisa dipidana 10 tahun. Demikian juga KPU, kalau dia tidak menunjukkan dia punya arsip, itu bisa kena. Makanya kami kemudian alhamdulillah ya sudah mendapatkan kopi itu, ya gitu, kopi dari ijazah yang pernah dulu katanya diserahkan pada tahun, kalau KPU Pusat, pertama kali itu KPU Pusat, pada tahun 2019 ya gitu. Yang 2014 kami belum dapat. Meskipun sebenarnya kami sudah tahu itu isinya apa, dan itu krusial yang 2014. Dan Anda tetap yakini ini 99,9%. Karena bentuk ijazahnya mau dari KPU Pusat, KPU DKI, dan hari ini Pak Bonatua ini juga upload. Kami juga sudah mendapatkan dari Solo. Ya gitu, dan itu krusial, resmi, yang selama ini ditutup-tutup. Jadi ini kemenangan rakyat, sudah 3-0. Kalau Patrick Kluivert aja kemarin kalah 1-0 dari Irak ya gitu. Nah ini Pak Bonatua bersama kami sudah menang 3-0 ini. Kenapa yakin 99,9%? Karena ijazah ya, tampilan ini, nah ini yang ditampilkan ini yang didapat dari KPU Pusat ya. Ini tahun 2019 yang legalisasinya tanda tangannya adalah Pak Budiadi. Ini dimensinya 100% sama dengan ijazah yang kami teliti dan sudah kesimpulannya 99,9% palsu. Ya, ini jadi yang sama jadi ya, dimensinya sama. Kalau yang ini? Dimensinya sama. Ini yang tahun 2012. Yang ini dari KPU DKI. Ya gitu. Sama, penandatangannya beda. Nah, nanti kenapa kok kami harus ada? Jadi ini bukan hanya 3 atau 2 ya. Ada 8 tempat yang sudah kami bersurat ya, Pak Bonatua bersurat dan teman-teman lain juga bersurat, Dr. Tifa juga bersurat. Itu kenapa ada 8? 8 itu nanti akan kita bandingkan dan nanti akan kelihatan sebenarnya kami sudah lihat nih ada legislator ada yang melakukan legalisasi tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Yang salah di mana sih? Nanti itu akan ada. Jadi itu salahnya apa? Karena dia tidak menjabat pada saat ketemu. Sudah ketemu. Kita sudah punya buktinya. Cuman nanti itu akan kita gunakan. Ayo kalau berani maju ke pengadilan, ini kita siapa keluarkan. Siapa takut kalau kita mau ngaji pengadilan. Pengadilannya kan yang fair. Roy Suryo pengadilannya itu harus yang fair. Karena selama ini pengadilannya yang dikejar hanya yang fitnah, pencemaran nama baik. Nah, itu nggak akan membuktikan ijazah. Yang akan membuktikan ijazah dengan pasal 262 dan 263 itu yang ada di Bareskrim Mabes Polri. Berani nggak buka lagi yang di Bareskrim Mabes Polri? Kalau Bareskrim Mabes Polri itu berani dibuka dan nanti akan diterangkan oleh kuasa hukum saya Pak Abdul Ghafur yang menerangkan kenapa itu harus yang ada di Bareskrim itu tidak sah dilakukan. Nanti beliau akan terangkan secara detail hukumnya. Itu nanti akan semua akan terbuka. Pertanyaan saya.